Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Nuria dari kelas B, Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu Filsafat dan Sejarah Matematika oleh Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil, MPD. Kali ini kita akan membahas mengenai hakikat belajar dan pembelajaran matematika. Kolb mendefinisikan belajar matematika sebagai proses memperoleh pengetahuan yang diciptakan atau dilakukan oleh siswa itu sendiri melalui transformasi pengalaman individu siswa. Sedangkan Hermann Hujojo menyatakan mempelajari konsep B yang mendasar kepada konsep A, seseorang perlu memahami lebih dulu konsep A. Tanpa memahami konsep A, tidak mungkin orang itu dapat memahami konsep B. Ini berarti dalam mempelajari matematika haruslah berharap dan berurutan, serta mendasar kepada pengalaman belajar yang lalu. Mashkur menyatakan bahwa belajar matematika sama halnya dengan belajar logika, karena kedudukan matematika dalam ilmu pengetahuan adalah sebagai ilmu dasar atau ilmu alat, sehingga untuk dapat berkecimpungan di dunia sains, teknologi, atau disiplin ilmu lainnya, langkah awal yang harus ditempuh adalah menguasai ilmu alat atau dasarnya, yakni menguasai matematika secara benar. Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli di atas melalui analisis sintesis, dapat kita simpulkan bahwa belajar matematika adalah sama halnya dengan mempelajari ilmu logika, karena matematika sendiri merupakan ilmu dasar dalam mempelajari sains, teknologi, dan disiplin ilmu lainnya. Dalam belajar matematika, siswa harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengkonstruksi diri sendiri, mengkonstruksi pengetahuan yang dipelajari. Juga belajar matematika itu harus bertahap dalam mendalami konsep-konsepnya, dari segi yang paling sederhana sampai kepada segi yang paling rumit yang mempunyai peran penting dalam pengetahuan dan teknologi. Pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika merupakan suatu proses atau kegiatan guru matematika dalam mengajarkan matematika kepada peserta didiknya, yang di dalamnya terkandung upaya guru untuk menciptakan iklim dan pelayanan terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat, dan kebutuhan peserta didik yang beragam agar terjadi interaksi optimal antara guru dengan peserta didik serta antara peserta didik dengan peserta didik dalam mempelajari matematika. Menurut Krisyanti, pembelajaran matematika adalah proses interaksi antara guru dan siswa yang melibatkan pengembangan pola pikir dan mengolah logika pada suatu lingkungan belajar yang sengaja diciptakan oleh guru dengan berbagai metode, agar program belajar matematika tumbuh dan berkembang secara optimal dan siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif dan efisien. Menurut Safarida, pembelajaran matematika merupakan suatu proses tidak hanya melibatkan informasi dari guru, tetapi banyak kegiatan maupun tindakan yang dilakukan, terutama bila diinginkan hasil belajar yang lebih baik dari peserta didik. Belajar pada intinya bertumpu pada kegiatan memberi kemungkinan kepada peserta didik agar terjadi proses belajar yang efektif atau dapat mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan. Jadi, dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika adalah suatu proses mengajar atau proses interaksi antara guru dan siswa, siswa dan siswa, dan siswa dengan lingkungannya yang mengasah pengembangan pola berpikir siswa dalam memahami atau memecahkan masalah, sehingga siswa diharapkan mampu untuk mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya mengenai karakteristik belajar dan pembelajaran matematika. Nah,
Di antaranya yang pertama memiliki objek kajian yang abstrak, yang kedua pembelajaran matematika berjenjang atau bertahap, dan yang ketiga pembelajaran matematika mengikuti metode spiral, yang keempat pembelajaran matematika menekankan pada pola pikir deduktif, dan yang kelima pembelajaran matematika menganut kebenaran yang konsisten. Selanjutnya, tujuan pembelajaran matematika. Yang pertama, melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan, misalnya melalui kegiatan penyelidikan, eksplorasi, eksperimen, menunjuk perbedaan, konsisten, dan inkonsistensi. Dan yang kedua, mengembangkan aktivitas kreatif, bisa melibatkan imajinasi, intuisi, dan penemuan dengan mengembangkan pemikiran divergen, orisinil, rasa ingin tahu, membuat prediksi, dan dugaan-dugaan, serta mencoba-coba. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Dan yang keempat, mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi dan mengkomunikasikan gagasan, antara lain melalui proses pembicaraan lisan, grafik, peta, diagram, dan menjelaskan gagasan. Selanjutnya, metode pembelajaran matematika. Yang pertama ada metode ceramah. Yang kedua ada metode ekspositori. Yang ketiga ada metode demonstrasi. Yang keempat ada metode drill atau latihan. Yang kelima ada metode tanya jawab. Yang keenam ada metode penemuan. Yang ketujuh ada metode inquiry. Yang kedelapan ada metode permainan. Dan yang kesembilan ada metode penugasan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.